Shalom, selamat pagi untuk sahabat GKPS TV yang kami cintai. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan harian untuk menuntun hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami kembali. Tapi sebelum kami melakukannya, kami ingin supaya Tuhan memberikan tuntunan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Berkati kami Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari Matius 18 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar kepada terang ilahi yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Jadi ciri yang pertama dari gereja itu adalah persekutuan. Bagaimana orang-orang yang merasakan keselamatan, orang-orang yang mengalami keselamatan dari Kristus bertemu, berkumpul, berdoa, berbagi bersama, dan bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus, ayat ini sering menjadi landasan bagi orang-orang Kristen di dalam persekutuannya. Ketika mereka berkumpul, ketika orang-orang percaya berkumpul, maka yang menjadi keyakinan orang-orang percaya adalah bahwa 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka di situ Tuhan akan ada di tengah-tengah mereka. Firman ini juga sering menjadi landasan bagi orang-orang yang sedikit, ya, orang-orang yang sedikit berkumpul, merasa kumpulan itu kurang banyak, maka mereka biasanya mengambil ayat ini untuk meneguhkan persekutuan itu menjadi persekutuan yang benar-benar dihadiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah maksud dari firman ini hanya sekedar demikian? Tentu tidak. Yang dimaksud oleh firman ini sesuai dengan konteksnya adalah bagaimana orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang berkumpul itu benar-benar memahami bahwa kehadiran Tuhan itu bukan hanya oleh karena adanya angka-angka 2 atau 3 orang minimal, tetapi firman ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa satu dengan yang lain, orang yang percaya yang berkumpul itu harus memiliki hati yang tulus, hati yang ikhlas, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bisa jatuh ke dalam dosa. Sehingga dengan mengingatkan satu dengan yang lain, maka persekutuan itu menjadi persekutuan yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi bukan hanya 1 atau 2 orang berkumpul, tapi perkumpulan itu sangat ditentukan oleh apakah Tuhan ada di sana atau tidak. Ketika kualitas perkumpulan itu, kualitas pertemuan itu sungguh-sungguh satu dengan yang lain, saling meneguhkan, saling mengingatkan, bahkan saling mendukung, mendorong satu dengan yang lain, supaya apa yang Tuhan inginkan boleh terwujud di dalam persekutuan melalui pelayanan, melalui kesaksian di tengah-tengah persekutuan orang-orang percaya. Memang benar bahwa kita dapat melakukan doa-doa pribadi. Doa-doa sendiri di rumah atau di tempat-tempat kerja
atau di mana saja kita bisa berdoa secara pribadi. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan melalui pribadi kita masing-masing, tapi di sisi lain Tuhan juga mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang individualis, orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tuhan mau membangun sebuah persekutuan. Tuhan mau supaya kita secara kolektif menjadi orang-orang yang bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Tentu tujuannya adalah supaya ada kesadaran bersama bahwa tanpa adanya saling mengingatkan, tanpa adanya saling mengingatkan satu dengan yang lain, maka sia-sialah perkumpulan setiap orang yang percaya. Tentu dengan ini Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang memiliki sifat individualis, sifat-sifat yang egois, yang mementingkan diri sendiri, tapi kita dipanggil untuk berpartisipasi di dalam persekutuan. Kita dipanggil untuk meningkatkan kualitas dari sebuah persekutuan. Dengan apa? Tentu dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, kesaksian yang kita miliki, pengalaman-pengalaman rohani satu dengan yang lain. Maka dengan itu kita boleh berbagi, dengan itu kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi ada dua hal yang ditekankan dalam firman ini. Yang pertama adalah kehadiran ilahi, kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan menjadi sangat penting. Bukan hanya persekutuan orang-orang, tetapi persekutuan orang-orang yang bertemu, yang berdoa, yang berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah bahwa dengan firman ini kita diingatkan ketika kita bersekutu dengan orang lain, maka yang terpenting adalah bahwa kita sebagai orang-orang berdosa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jadi firman Tuhan yang menyapa kita, menjauhkan kita dari sifat-sifat individualis, sifat-sifat egois, tapi kita dipanggil untuk berpartisipasi dan menyatukan diri dengan yang lain, dengan tulus, dengan ikhlas. Karena Tuhan menginginkan persekutuan itu dibangun dalam landasan kasih, dalam landasan iman, dan landasan pengharapan. Seperti firman Tuhan yang mengatakan bahwa ada yang tiga yang tetap, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam itulah orang-orang Kristen yang berkumpul, saling berdoa, saling mengingatkan satu dengan yang lain, supaya perjalanan hidup ini dapat menjadi perjalanan yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami pada hari ini tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan hadir bukan hanya untuk mempersekutukan kami, tapi Tuhan hadir untuk memulihkan kami melalui persekutuan. Karena ketika kami bertemu satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain, maka dengan itulah Tuhan sedang memberi pemulihan, memberikan pembaharuan kepada kami, sehingga di dalam hidup kami boleh bersekutu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Inilah dasar bagi kami Tuhan untuk melakukan aktivitas kami dimanapun kami berada pada hari ini. Kami dipanggil untuk mempersekutukan diri dengan yang lain dan mendengarkan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dan sepakat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan inginkan dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami melayani. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Saur sapan riah maganu puriain marhasa daona dear ibagas Tuhanin riak mahita gadup mapuji Tuhan rum mardamai marsiurupan marsihalongan. GKPS TV